Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, Frau Dita. Mein Name ist Putri Wiratriastuti und Klasse Zoologi IPA 2. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas M7 yang mana isi tugasnya adalah saya membuat soal per materi, itu 5 soal, yang dipilih adalah 5 materi, berikut dengan pembahasannya. Jadi materi pertama yang saya ambil adalah Begrüßung an Verabschiedung. Baik, kita ke nomor pertama. Guten Sabrina 11 IM. 11 IM itu menunjukkan di mana kalau misalkan 11 IM itu adalah siang. Sedangkan untuk pilihan ganda dari A sampai E itu yang A artinya siang, yang B artinya pagi, yang C artinya sore menjelang malam, yang D ini mau tidur, E ini dear. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Guten Tag, Sabrina 11 IM, artinya adalah selamat siang Sabrina, karena pukul 11 siang. Untuk soal nomor kedua, wie geht's as formal. Nah, untuk formal itu perlu diketahui jawabannya hanya satu dalam menanyakan kabar, yaitu es einen. Nah, selain itu tuh masuknya ke informal. Maka dari itu, sesuai yang saya jawab tadi, wie geht's as formal, itu jawabannya adalah wie geht's einen. Jawabannya A. Nah, untuk ketiga, ini adalah before going to bed. Kalau misalkan before going to bed itu nggak pakai guten ya, jadi good aja seperti tadi nomor 1, yang A itu guten morgen selamat pagi, yang B itu guten tag itu selamat siang, yang C good night. Nah, yang si C sama D ada kesamaan nih, sama-sama good night, cuman yang satu C, yang satu D, yang satu pakai N, nah yang terakhir ini sore menjelang malam. Nah, mana sih dari nomor 3 ini yang jawabannya C atau D? Nah, maka dari itu, kita seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan good night itu nggak pakai N. Jadi, yang benar adalah jawabannya C. Oke, selanjutnya. Goodbye on telephone. Nah, seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, untuk goodbye itu ada 2 jenis. Pertama, goodbye secara langsung, dan yang kedua adalah goodbye di telepon. Nah, goodbye secara langsung ini tuh jawabannya adalah auf Wiedersehen. Kalau misalkan di telepon itu auf Wiederhören. Maka dari itu jawabannya adalah C. Nah, untuk soal yang kelima adalah PW. Halo Tisa, wie geht's? Tisa menjawab, an dir. Nah, kita lihat dulu nih dari pilihan gandanya. Kalau misalkan yang A ini bisa ya. Terus yang B nggak nyambung sih. Bisa nyambung, cuman kayak kan ditanyain kabar, tapi dia nggak jawab baik atau buruknya. Oke, kita coret ya. Terus yang C ini choose itu kayak bye gitu ya. Enggak, itu salah jawabannya. Terus yang D itu bisbal sampai jumpa, enggak juga. Terus yang E, hey juga enggak nyambung. Jadi untuk jawaban yang benar adalah A dan K, sehr good. Jadi kayak dia jawab, halo, kan Putri nanya, halo Tisa, apa kabarmu? Si Tisa menjawab, terima kasih, kabarku baik, bagaimana denganmu? Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, nah untuk materi kedua, saya mengambil materi sich an der Forstland. Nah, soal pertama, woher kommt Dani?
Nah, di mana kalau misalkan kaum itu menanyakan berasal dari mana? Nah, sebelumnya yang saya tangkap semuanya, kalau misalkan di pertanyaan tersebut ada kaum, nah jawabannya berarti ada kaum juga. Soalnya kan dia nanya kamu berasal, si Dani ini berasal dari mana? Si Dani ini berasal dari, misal dari Indonesia gitu, atau Berlin gitu. Nah, jadi kan kita lihat nih, kaum Dani, ini yang ada kaumnya itu yang mana? Dan juga jangan lupa lihat kata ganti orangnya. Si Dani ini kan dia laki-laki. Maka dari itu kita menggunakan kata ganti laki-laki yaitu er. Jadi jawabannya adalah er kommer aus Sweden. Nah, untuk soal kedua. Wie alt sind Sie? Alter itu menanyakan mengenai umur. Yang mana umur itu membicarakan mengenai angka. Dari 1 sampai 5 ini mana nih yang sekiranya membahas angka? 1 sampai 1 ya, soalnya kan ich bin 40 Jahre alt. Jadi jawabannya adalah 1. Dan juga seperti saya bilang, ada di pertanyaannya ada alt, di jawabannya juga ada alt. Nah, untuk yang ketiga, wo wohnt Aurelie? Si Aurelie ini dia tinggalnya di mana? Dia tinggalnya di mana? Lagi-lagi saya ingatkan, wohnt itu kalau misalnya di pertanyaannya ada wohnt, di jawabannya ada wohnt juga dong. Nah, jadi jawabannya adalah yang wohnt in Bansel. Yang nomor 3. Untuk nomor keempat, itu where is Das? Where is Das itu kayak dia nanya, itu siapa? Mereka siapa? Siapa gitu. Terus, lagi-lagi, di sini ada is Das. Ya udah, jawabannya Das is my family. Jadi jawabannya adalah nomor 5. Lalu, yang terakhir, ini dia menanyakan sind Sie verheiratet. Sind Sie verheiratet itu menanyakan status pernikahan, di mana apakah kamu sudah menikah? Nah, jadi jawabannya adalah dari 1 sampai 5 kan tinggal 1 nih jawabannya yang belum kepake, dan juga sesuai yang saya omongin tadi, kalau misalkan salah satu dari soal itu ada di jawaban, berarti jawabannya match. Jadi kayak sind Sie verheiratet? Nah, nomor 4. Ya, ich bin verheiratet. Ya, saya sudah menikah. Gitu. Jadi jawabannya adalah keempat. Nah, Oke, kita lanjut ke materi ketiga. Yang saya bahas adalah mengenai Zahlen. Oke, yang pertama ini adalah neon. Seperti yang Frau Dita pernah menjelaskan, kalau misalkan Jerman itu agak sedikit ada plesetan-plesetan dari Inggris, maka dari itu neon ini kan seperti kedengarannya nine dalam bahasa Inggris. Jadi jadi jawabannya adalah nine noun. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, yang kedua, Fairzane. Fairzane ini seperti yang pernah dijelaskan di video. Waktu itu saya mencatat videonya. Jadi kalau misalkan angka belasan itu ditambah Zain, jadi kayak misalkan ini seperti contoh Fairzane. Jadi kan kalau misalkan 4 itu kan bahasa Jermannya adalah Vier. Nah, terus tadi yang saya jelaskan itu adalah Zain. Jadi jawabannya adalah Zain. Vier tambah Zain. Jadi jawabannya 14.
Nah, untuk yang ketiga, ini ada 1 und 20, yang mana eins itu kan artinya satu, ini itu tuh kayak misalkan buat penambah istilahnya kayak rumus gitu. Jadi angkanya dulu yang di belakang. Nah, si 20 ini kan 20 ya. Nah, jadi kalau misalkan di Jerman itu angka belakangnya dikedepanin. Kayak ini jawabannya adalah eins itu kan artinya kan 1 ya. Terus 20 itu artinya 20. Jadi jawabannya adalah 21. Caranya si eins tambah und tambah 20. Jadi 1 20. Jawabannya 21. Nah, untuk soal keempat ada 500. Di mana kalau dalam yang tadi nomor 1 yang sudah saya jelaskan, terkadang itu Jerman itu pelesetan sedikit dari bahasa Inggris. Maka dari itu kayak 500 itu 100 itu dalam bahasa Inggris kan 100 ya, ratusan maksud saya. Nah, ya udah Pfund dalam Jerman itu artinya 5. Nah, si Pfund dan 100 ini berarti 500. Soalnya 5 dan ratusan, jadi 500. Nah, untuk yang soal kelima, ini ada 2000. Dalam bahasa Jerman, Zwei itu adalah angka 2. Nah, kalau misalkan bahasa Inggris itu kan thousand itu kayak ribuan. Seperti ribuan. Nah, maka dari itu seperti yang fun hundred itu, jadi angka plus 100 itu kan plesetan Inggris, jadi 2000 adalah 2000. Jadi materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah Ja or Nein Fragen. Untuk nomor pertama ini adalah Das beinhaltet wie Fragen, yang mana artinya adalah di mana dari salah satu A sampai E ini yang termasuk ke dalam Fragen. Seperti yang kita ketahui, Fragen ini rata-rata semuanya diawali dengan W. Untuk cara cepatnya, semuanya diawali dengan W. Nah, udah kelihatan banget nih, dari A sampai E yang awalannya W itu yang mana? Jadi jawabannya adalah E, W. Untuk soal nomor kedua, pung si. Yang B jawabnya Ich komme aus Hamburg. Jadi sebelumnya kita harus tahu nih artian dari A sampai E. Jadi tuh si A sampai E ini sama-sama koma ya. Jadi kayak yang saya jelasin di awal tadi, kalau misalkan ada pertanyaannya misal koma, jawabannya tuh pasti ada koma juga. Nah, kalau bagaimana situasinya dengan nomor 2 ini? Jadi kalau misalkan si nomor 2 ini tuh A sampai E ini koma semua nih. Nah, jadi langkah selanjutnya kita harus mengerti artian dari woher, wo, was, wohnin. Nah, kalau misalkan woher itu artiannya adalah dari mana. Sedangkan untuk was itu artiannya adalah apa. Terus kalau misalkan wohnin itu artiannya adalah kemana. Nah, jadi sesuai yang tadi saya jelaskan. Jadi jawabannya adalah woher, yang mana artinya adalah dari mana kamu berasal gitu. Jadi jawabannya adalah A. Woher kommen. Oke, kita ke nomor ketiga. Yang A bilang nih, kommen Sie aus Hamburg. Si B bilang pung. Nah, jadi nih, kita lihat. Si kommen ini tuh dia masuk ke Ja or Nein Fragen nih. Si kommen ini masuknya ke Ja or Nein Fragen atau We Fragen nih.
seperti yang tadi saya bilang pada nomor 1, kalau misalkan we fragen itu rata-rata diawalin dengan we. Sedangkan ini common, berarti dia masuk ke ya or nein fragen. Yang mana kalau ya or nein fragen ini jawabnya cuman di depannya harus ada ya or nein. Berarti jawabannya adalah ya, ich komme aus Hamburg. Jadi jawabannya A. Untuk nomor keempat, ini dia itu kayak nanya tinggal. Tadi yang saya udah jelasin di nomor 1, wo itu artinya adalah di mana, was itu artinya apa, sedangkan kalau misalkan woher itu dari mana. Maka dari itu jawabannya adalah wo. Wo wants do. Wants artinya adalah tinggal. Nah, kalau misalkan digabungin jadinya di mana kamu tinggal. Jadi jawabannya A. Untuk nomor 5, yang A bilang nih, is they named Ani? Terus si B bilang, Pung Pung Pung, my name is Putri. Kayak nggak match gitu ya, soalnya kan apakah nama kamu Dani, terus dia bilang Pung Pung Pung, nama saya Putri. Jadi berarti dia kayak jawab enggak dong, berarti jawabannya adalah nein. Kalau misalkan ya itu artinya iya. Jadi kalau nein itu artinya enggak, tidak. Berarti jawabannya adalah B, nein. Oke, kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah personal pronomen. Nah, untuk nomor 1 nih. Pung 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 komme aus Bali. Dia yang kata gantinya itu dia laki-laki. Nah, sebelumnya untuk membahas kelima materi ini, kita harus tahu nih personal pronomennya tuh kayak gimana. Kayak istilahnya ada kan yang namanya er, si, kayak gitu. Nah, ini waktu itu yang seperti yang waktu itu pernah dijelaskan oleh Frau Dita, untuk ganti untuk kata ganti orang itu, itu untuk saya, du itu untuk kamu, R itu dia laki-laki, si itu untuk dia perempuan. Nah, kalau S itu dia netral, itu untuk kalian, wir itu kami, si kecil itu untuk mereka, si besar itu untuk Anda. Kita nggak boleh ketukar nih. Si ini ada 3. Pertama ada si untuk perempuan, si untuk Anda, dan si untuk mereka. Nih, kalau misalkan dia seperti ini, sign-nya itu is dan verb-nya T, itu berarti dia masuk ke si dia perempuan. Nah, sedangkan kalau misalkan dia sign sama verb-nya masuk ke sin or n, itu masuknya ke mereka atau Anda. Nah, gimana sih cara ngebedainnya sisinya mereka sama sisinya Anda? Yang perlu diketahui adalah hurufnya. Kalau misalkan si Anda itu adalah si-nya tuh si besar, si S-nya itu besar. Nah, kalau misalkan si-nya mereka, si-nya tuh kecil, jadi S-nya kecil, I-nya kecil, E-nya kecil. Jadi hurufnya kecil semua, sedangkan untuk mereka, sedangkan untuk Anda itu S-nya besar. Maka dari itu, seperti yang tadi saya jelaskan, nomor 1 ini Pung Pung Pung, aus
in Bali. Jadi dia laki-laki itu jawabannya adalah R. Untuk nomor 2, Pung 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 bin switching ya real. Di sini ada dijelasin nih saya. Tadi saya juga sudah menjelaskan kalau misalkan saya itu kata gantinya adalah ini. Jadi bin switching ya real. Untuk nomor 3 nih, Pung 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 won in Bekasi. Tadi sudah saya jelaskan, ini dia perempuan itu dia masuknya ke si. Jadi, tapi harus diperhatikan ya, si-nya itu hurufnya kecil semua, S-I-E. Kalau misalkan awalnya S besar itu bakalan beda arti lagi, yang mana kalau misalkan S besar itu berlaku ke Anda. Jadi jawabannya adalah si. Untuk nomor 4, bis Pung 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 verheiratet. Tadi saya jelasin kalau misalkan bis itu hanya masuk ke sein du, yang mana artinya kamu. Jadi si bis ini jawabannya adalah du, karena bis ini termasuk sein yang hanya dimiliki oleh du. Nah, untuk yang nomor 5, Pung 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 arbeitet als Polizist, atau yang di ujungnya dijelasin dia laki-laki. Ini tuh kayak menjelaskan kalau si polisinya ini laki-laki. Nah, tapi kata gantinya apa nih? Ini sama seperti nomor 1, yang mana jawabannya adalah R, karena dia laki-laki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke Fraudita.